psikologi adalah kemampuan organisme untuk memperoleh, menyimpan, mempertahankan, dan akhirnya mengambil informasi. Menurut Lessinger dan Groves, memori adalah sistem berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Adapun menurut Bruno 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Adapun menurut Woodward, memori psikologi adalah aktivitas dalam belajar atau learning, di mana subjek menerima kesan-kesan yang kemudian disertai kegiatan lain, yaitu menyimpan, di mana subjek menyimpan hal-hal yang telah dipelajari atau retention, yang kemudian diikuti dengan kegiatan mereproduksi atau menimbulkan kembali kesan-kesan yang pernah dimiliki. Dalam buku yang berjudul Menjadi Pendidik Profesional, Tim Trainer, K100 2002 halaman 92 menjelaskan ingatan adalah kemampuan rohaniah untuk mencamkan, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan. Dengan demikian, ada 3 aspek dalam berfungsinya, yaitu mencamkan, menyimpan, dan mereproduksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori yang akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah memori sensori. Kilatan petir, suara gesekan dahan, dan tusukan peniti semuanya mewakili stimulus dalam durasi yang sangat singkat. Namun mereka dapat memberikan informasi penting sehingga diperlukan respon. Stimulus seperti ini pada awalnya dan secara singkat disimpan dalam memori sensori, yaitu tempat penyimpanan pertama dari informasi yang disampaikan dunia kepada kita. Nah, sebenarnya terdapat beberapa tipe sensori yang masing-masing terkait dengan sumber informasi sensori yang berbeda. Misalkan, memori ikonik mereka mencerminkan informasi dari sistem visual. Memori choice menyimpan informasi auditori yang berasal dari telinga. Sebagai tambahan, terdapat memori yang saling berkorespondensi dari setiap organ indera. Nah, secara keseluruhan, memori sensori bekerja seperti kamera yang menyimpan informasi yang berupa visual, auditoria, atau jenis sensori lainnya untuk waktu yang sangat singkat. Yang kedua adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah memori yang disimpan di mana informasi untuk pertama kalinya memiliki arti. Meskipun panjang maksimum durasi di penyimpanan di sini relatif singkat, namun menurut Hamilton, jumlah spesifik dari informasi yang dapat disimpan dalam memori jangka pendek telah diidentifikasikan sebanyak 7 item atau bongkahan. Nah, dengan berbagai variasi hingga 2 bongkahan informasi lebih sedikit ataupun lebih banyak. Jadi apa itu bongkahan? Bongkahan adalah sekelompok stimulus yang berarti dapat disimpan sebagai unit dalam memori jangka pendek. Dan menurut George Miller, sebuah bongkahan dapat berupa huruf atau angka tunggal yang membuat kita dapat mengingat 7 digit nomor atau nomor telepon kita dalam memori jangka pendek tersebut, seperti itu. Yang ketiga adalah memori kerja. Memori kerja adalah perangkat penyimpanan memori yang aktif dan bersifat sementara aktif, memanipulasi dan mengulang informasi. Nah, memori kerja dipandang memiliki proses eksekutif pusat yang terlibat dalam logika dan pembuatan keputusan. Eksekutif pusat ini mengkoordinasi 3 sistem penyimpanan dan pengulangan yang berbeda, yaitu yang pertama penyimpanan visual, kedua penyimpanan verbal, dan episodic buffer. Penyimpanan visual berspesialisasi dalam informasi visual dan spasial, sementara penyimpanan verbal menyimpan dan memanipulasi materi terkait dengan ucapan, kata-kata, dan angka. Episodic buffer menyimpan informasi yang menunjukkan episode-episode kejadian. Jadi itu yang dimaksud dengan memori kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam penyimpanan memori. Tahapan-tahapan dalam penyimpanan memori terbagi menjadi 3. Yang pertama, memasukkan informasi atau encoding. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari sebuah informasi yang didapatkan
yang kemudian dirubah menjadi device memori organisme. Proses ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada proses ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat tersimpan dengan baik serta tidak mudah hilang. Namun setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Tahap yang kedua dalam penyimpanan memori yaitu menyimpan atau storage. Setelah memasukkan informasi pada memori, kemudian informasi tersebut diingat dengan membentuk jejak-jejak yang dapat ditimbulkan kembali, yang disebut dengan tracks memori, yang dapat hilang bila tidak digunakan. Tahap selanjutnya yaitu mengeluarkan kembali atau yang disebut retrieval. Setelah memasukkan informasi dan menyimpannya, kemudian informasi tersebut atau ingatan tersebut ditimbulkan kembali. Ingatan-ingatan yang telah disimpan berkaitan dengan masa depan dan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Karenanya, mekanisme ini sangatlah membantu. Kemudian, pada pembahasan memori terdapat pula istilah kelupaan, di mana seseorang tidak berhasil memunculkan informasi yang telah disimpan pada memori. Adapun beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya kelupaan. Yang pertama yaitu displacement atau hilangnya informasi yang tersimpan pada memori jangka pendek yang diakibatkan bertambahnya informasi baru yang masuk pada memori. Kemudian penyebab kedua yaitu interference atau interferensi, yaitu terganggunya pemunculan kembali informasi yang disebabkan oleh informasi baru yang masuk mengganggu pemunculan kembali informasi yang telah ada ataupun sebaliknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.